adik-adik kelas Salomo. Sudah lama nih Kak Fani tidak masuk ke kelas Salomo. Pagi ini kita berjumpa walaupun lewat online. Oke, kita mau mulai ibadah pada pagi hari ini. Kak Fani yakin adik-adik semua sudah siap. Oke, sebelum mulai mari adik-adik kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam kerajaan surga, kembali kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh berkumpul melalui ibadah online pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kesehatan, untuk berkat-Mu yang senantiasa Engkau limpahkan bagi kami. Dan sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang beracara. Biarlah Tuhan menguasai setiap hati pikiran kami. Walaupun kami di rumah masing-masing, tapi kami boleh fokus, boleh konsentrasi untuk memuji, memuliakan nama-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami mulai ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sebelum mulai, Kak Fani mau mengucapkan selamat buat adik-adik yang sudah lulus SD dan sebentar lagi akan masuk ke SMP. Semoga adik-adik bisa mendapatkan SMP yang diinginkan. Terus berdoa memohon pertolongan dari Tuhan. Dan kita akan memuji Tuhan. Adik-adik sudah siap? Sudah bangkit berdiri? Ya, yang belum bangkit berdiri dulu. Kita akan memujikan Tuhan bersama-sama. Jagalah hati. Mantap. Nah, sekarang Kak Fani mau tanya, adik-adik pernah melihat pantai enggak? Pasti pernah, indah ya. Pernah lihat pelangi enggak? Kak Fani pernah dulu lihat pelangi, indah sekali. Tapi adik-adik, pantai yang indah, pelangi yang indah, apapun yang indah, tidak seindah kasih Yesus. Kita mau belajar satu lagu lagi, yaitu lagu baru, Seindahnya Pelangi. Yuk kita nyanyi bersama-sama, adik-adik ikuti ya.
rohani sudah berkeringat karena memuji Tuhan dengan penuh semangat. Sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyiapkan hati kita. Adik-adik, kita mau memuji Tuhan sambil sikap berdoa. Kita mau benar-benar menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita mau pujikan lagu ini bersama-sama. Shalom adik-adik ya, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam kasih Tuhan. Kita bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk ibadah sekalipun lewat online. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur buat kesempatan pada pagi hari ini kami boleh beribadah sekalipun lewat online. Tuhan, kalau sebentar kami mau belajar kebenaran firman-Mu, Roh Kudus urapi kami untuk kami boleh mengerti dan mampu melakukannya. Terima kasih Tuhan, di dalam satu nama Tuhan Yesus kecap syukur dan berdoa. Amin. Nah, pada pagi hari ini temanya firman Tuhan, aku hebat karena Allahku dahsyat. Ya. Nah, kita akan baca firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 96 ayat 4. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Adik-adik, sebagai anak Tuhan, mari kita sungguh-sungguh mengenal dan sungguh-sungguh yakin bahwa Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Allah satu-satunya, tidak ada yang seperti Dia. Allah yang luar biasa, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang berdaulat di surga dan di bumi, yaitu Allah Israel yang disegani bangsa-bangsa, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, Allah yang telah menjelma menjadi manusia di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, Allah yang telah mati buat kita dan Allah yang hidup buat kita, Allah yang telah menyediakan surga buat kita. Nah, adik-adik, Mazmur menulis ini, firman ini karena dia sudah mengalami hidup bersama dengan Allah yang dahsyat yang dia percayai, yaitu Allah Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Sepanjang hidupnya dia bergaul erat, sepanjang hidupnya dia bersekutu dengan erat dengan Allah Israel ini. Nah, adik-adik, ketika sejak Daud masih remaja ya, mengembalakan domba milik ayahnya 2-3 ekor sampai Tuhan mengurapi dia menjadi raja ya oleh Nabi Samuel.
bagaimana Daud menghadapi Goliat sampai dia naik tahta menjadi raja sampai akhir hidupnya. Daud bergaul dengan Tuhan ini, Allah Israel ini. Nah, adik-adik, kita mau lihat satu peristiwa yang luar biasa di mana Daud tampil hebat dan luar biasa karena dia memiliki Allah yang dahsyat, yaitu ketika dia melawan Goliat. Nah, ya, adik-adik, bagaimana Daud ini melawan Goliat ketika dia datang di medan pertempuran karena disuruh ayahnya Isai untuk membawa bekal untuk kakak-kakaknya yang ada di medan perang. Daud mendengar bahwa orang Filistin ini, Goliat dan orang-orang Filistin sedang mengolok-olok bangsa Israel. Dan Daud melihat tidak ada satu orang pun yang berani melawan Goliat karena Goliat ini gagah, besar, tinggi, ya. Semua orang Israel itu gemetar menghadapi Goliat. Tapi Daud memberanikan diri untuk menghadap raja. Dia bilang, aku yang akan menghadapi Goliat ini. Nah, kemudian raja memakaikan baju sirah, ya, baju untuk perang. Daud enggak kuat, berat ini, kedodoran, ya. Akhirnya baju itu dilepas, aku tak berangkat begini aja untuk perang. Nah, adik-adik, Daud pakai baju gembala, ya. Daud juga bawa ini namanya tongkat gembala, ya, maju perang lawan Goliat itu dia bawa tongkat gembala ini. Sehingga ketika dia berhadapan dengan Goliat ketawa. Kau pikir aku ini siapa gitu loh. Kamu itu lucu, kamu masih muda, ya, kamu belum pengalaman. Kamu datang melawan aku, kamu juga cuma bawa ini tongkat gembala ini. Kau kira aku ini anjing, ya, sehingga kamu bawa tongkat gembala. Daud menghiraukan itu. Daud fokus. Dia ingat kepada Tuhan, ya. Kalau Allah Israel pernah menolong dia, Allah Israel telah menyelamatkan dia, dan Allah Israel telah memberikan kekuatan pada dia untuk melawan singa dan beruang ketika singa beruang itu mau menerkam dombanya yang cuma 2-3 ekor milik ayahnya. Bagaimana dia merobek-robek mulut singa atau mulut beruang itu mati di tangannya. Nah, kali ini dia percaya juga bahwa Allah yang sama, Allah yang telah menyertai dia, yang telah mengalahkan singa dan beruang, Allah itu juga telah menyertai dia dan akan mengalahkan namanya Goliat ini. Benar adik-adik, pada waktu itu Daud bilang, kamu datang dengan pedang, tombak, dan lembing, tapi aku menghadapi engkau dan aku datang dengan nama Tuhan alam semesta ini, yaitu Allah Israel yang telah kau olok-olok, ya. Daud tidak banyak bicara lagi. Daud ngambil apa ini? Rogo-rogo batu. Dia telah menyiapkan 5 batu, ya, dan ketapel. Dia keling-kelingkan begitu. Ini ketapelnya orang Indonesia, ya. Tapi kalau ketapelnya yang orang Israel yang ada di gambar baju ini, kita punya baju, ya. Nah, dia bawa batu, ambil batu yang licin, dia umpankan itu, ya. Dia langsung putar-putar, langsung pelintang, taps, gitu, ya. Batu yang licin tadi langsung masuk ke dahi Goliat. Saat itu juga, ya, saat itu juga Goliat tumbang, mukanya jatuh ke tanah, terbelungkup. Adik-adik, pasti waktu itu hening sekali, ya, pasti hening, ya. Dan ketika Daud lari, ambil pedangnya Goliat, kepala Goliat dipotong, baru sorak-sorai itu kemenangan, ya. Daud. Sehingga orang-orang perempuan itu Israel menyanyikan, Daud mengalahkan musuh berlaksa-laksa, ya, Saul beribu-ribu aja. Nah, adik-adik, luar biasa, ya.
Daud tampil luar biasa. Nah, itu perjanjian lama. Kita lihat juga Simpson yang luar biasa dengan tangan kosong merobek mulut singa. Mari kita lihat perjanjian baru. Apakah ada orang-orang yang hebat dan luar biasa? Ya. Adik-adik, ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, Tuhan Yesus memanggil dan memilih murid-muridnya sebanyak 12 orang. Ya. Termasuk Petrus, Yohanes, Yakobus. Mereka semua memiliki latar belakang, yaitu penjala ikan. Ya. Penjala ikan. Dan Petrus, Yakobus, Yohanes, ya, Andreas, ya, mereka hidup bersama dengan Tuhan Yesus selama 3,5 tahun. Dan mereka melihat bagaimana Tuhan Yesus membuat mukjizat sampai mati di atas kayu salib. Tuhan Yesus bangkit dari orang mati, menang dari maut. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya untuk memberikan peneguhan bahwa aku ini Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang menjadi penyelamat untuk umat manusia. Nah, pada waktu itu kemudian Tuhan Yesus naik ke surga. Dan Tuhan Yesus berjanji pada mereka untuk memberikan Roh Kudus-Nya. Tuhan Yesus yang naik akan menyediakan tempat bagi semua anak-anak Tuhan yang percaya dan setia kepadanya, yaitu surga yang mulia. Nah, saat itu adik-adik, kita lihat, kita tahu Petrus yang dulunya menjadi penjala ikan, dan sebelum Roh Kudus dicurahkan, Petrus pernah berkhianat kepada Tuhan selama 3 kali. Setelah Petrus dipenuhi Roh Kudus, apa yang terjadi? Petrus yang pengecut, yang takut, ya. Petrus tampil beda. Petrus menjadi Petrus yang hebat. Buktinya apa? Ketika dia penuhi Roh Kudus, dia berdiri menyampaikan firman Tuhan, 3.000 orang langsung bertobat. Apa ndak hebat? Nggak cuma itu aja. Ketika Petrus pergi ke rumah ibadah dini hari, pagi-pagi jam 3 pagi, bersama Yohanes, di sana di depan pintu gerbang Elok, maksudnya di pintu bait suci itu, ya, dia melihat ada orang lumpuh duduk di situ sejak lahir, yang kerjaannya minta belas kasihan orang. Ketika Petrus dan Yohanes melihat dia menatap matanya. Lihat aku, emas perak aku nggak punya, tapi apa yang ada padaku akan kuberikan kepadamu. Apa adik-adik yang diberikan? Apa yang ada pada murid-murid? Murid-murid tidak bawa uang, tidak bawa emas, tidak bawa perak. Mereka tidak punya harta. Tapi apa yang ada padaku, aku berikan kepadamu. Apa adik-adik? Nama Yesus, orang Nazaret itu, diberikan kepada orang lumpuh ini. Di dalam nama Yesus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Petrus pada waktu itu mengulurkan tangan kanannya untuk membantu orang itu berdiri. Kuasa yang dari tempat tinggi, yaitu kuasa Roh Kudus, langsung mengerjakan apa yang dikatakan Petrus, sehingga orang itu memiliki kekuatan yang luar biasa, sehingga orang itu bisa berdiri dan berjalan melompat-lompat penuh dengan sukacita, sehingga mereka mengikuti Petrus masuk ke bait Allah untuk memuji-muji Tuhan. Hebat apa tidak? Petrus dan Yohanes tampil hebat adik-adik. Luar biasa. Ya, karena dia memiliki Allah yang hebat, yang dahsyat, yaitu Yesus Kristus. Nah adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajak, apakah kita mau seperti para rasul, para tokoh-tokoh lama, perjanjian lama yang hebat-hebat. Yang luar biasa. Apa syaratnya
supaya kita tidak menjadi orang Kristen yang ecek-ecek, yang disenggol sedikit marah, yang kecentok sedikit mutung, ya toh, yang gampang putus asa meninggalkan Tuhan. Enggak ya. Mari ya, dalam masa pandemi corona ini kita tinggal di rumah toh, tidak boleh kemana-mana. Apa yang harus kita lakukan supaya kita menjadi anak-anak yang hebat ya? Belajar dari yang kecil-kecil. Mari kita tahu sekeliling kita di rumah ya, kita papa, mama ya repot, kita bantu, kita tolong mereka menyelesaikan pekerjaan rumah. Ya, jangan cuma makan tidur, ya, minta ini, minta itu, tambah manja, enggak, ya. Tapi mari kita mengerti sebagai anak-anak Tuhan, ya, yang akan dipakai Tuhan dengan luar biasa seperti para tokoh Alkitab yang luar biasa. Oke, apa syaratnya? Cuma satu aja syaratnya, enggak banyak-banyak, ya. Firman Tuhan mengatakan di dalam Injil Yohanes pasal 15, akulah pokok dan kamulah ranting-rantingnya. Ya, ranting tidak bisa hidup tanpa pokok. Kalau ranting itu lepas dari pokok, ranting itu akan mati. Apa artinya? Adik-adik, kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Oleh sebab itu mari kita menjalin persekutuan kepada Tuhan dengan erat. Ya, kita harus memiliki persekutuan dengan Tuhan dengan erat. Seperti ranting dengan pokok ya, seperti ranting dengan pokok tidak bisa berbuah tanpa pokok ini ya. Nah demikian juga kehidupan kita tidak ada artinya kalau kita tidak berpaut kepada Tuhan dan bersekutu dengan Tuhan. Nah adik-adik, untuk itu apa sih yang harus kita lakukan supaya kita menjadi manusia yang hebat seperti Daud, seperti Simpson, seperti Sadrah, Mesak, Abednego, Daniel, dalam segala pencobaan mereka tetap percaya bahwa Tuhannya Tuhan yang luar biasa. Apa resepnya? Cuma satu aja. Ya. Jalin persekutuan dengan Tuhan lewat doa, pujian, dan penyembahan. Dan bacaan firman Tuhan ini setiap hari. Ini adalah makanan kita. Ya, dengan bersekutu, dengan memuji dan menyembah Tuhan dan merenungkan firman Tuhan setiap hari, saya yakin dan percaya ketika kita melakukan itu dengan hati yang tulus, dengan hati yang rindu, maka transfer spirit dari Tuhan Yesus lewat kuasa Roh Kudus akan mengerjakan, akan melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita diberikan kemampuan dan kekuatan untuk mengalahkan semua musuh tantangan, yaitu roh kemalasan, roh ogah-ogahan, acuh tak acuh, mutung, itu semua menyingkir. Ya, semua akan pergi dari kehidupan kita. Maka kita akan menjadi manusia-manusia yang hebat, anak-anak yang hebat. Oke, sampai di sini Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari kita akan tutup di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Tolong kami Tuhan supaya kami bisa melakukan setiap kebenaran firman-Mu, menjalin persekutuan yang indah dengan Engkau lewat doa, pujian, dan penyembahan serta perenungan kebenaran firman-Mu setiap hari. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami yakin ketika kami melakukan itu, Engkau akan memberikan kekuatan-Mu, Engkau akan memberikan kuasa-Mu dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi manusia-manusia yang hebat pada akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Sampai ketemu lagi, Tuhan Yesus memberkati, amin.